Tuan Li Peumen, halo, selamat datang di Tiongkok. Bahasa Jerman Tuan Gu sangat fasih. Dia bilang bahasa Jermanmu sangat fasih. Hanya sedikit saja. Mari kita duduk dan berbincang. Mari kita semua duduk dan berbincang. Saya selalu sangat menghargai teknologi biologi Jerman. Kali ini bisa bekerja sama dengan Tuan Li Peumen. Sangat senang. Saya selalu sangat menghargai teknologi biologi Jerman. Kali ini bisa bekerja sama dengan Tuan Li Peumen. Sangat senang. Saya juga selalu ingin bekerja sama dengan Tuan Gu. Tuan Gu memang seperti kawan yang berbeda. Tidak mau mengalah dalam bisnis. Tuan Li Peumen memujimu. Tidak mau mengalah dalam bisnis. Terlalu berlebihan, ini prinsip saya. Tidak tahu apakah makanan di sini cocok dengan selera Anda. Kita sambil makan sambil berbincang. Tidak tahu apakah makanan di sini cocok dengan selera Anda. Kita sambil makan sambil berbincang. Saya khawatir kamu terlalu memahami pasar Tiongkok. Jadi saya mengundang seorang teman untuk menjadi konsultan. Dia juga ahli dalam promosi merek, sebentar lagi akan tiba. Tuan Li Peumen bilang dia tidak memahami pasar Tiongkok, jadi mengundang seorang teman lama untuk menjadi konsultan. Teman Tuan Li Peumen. Pasti juga orang yang hebat di industri ini. Jika kamu lapar, bisa makan sedikit, tapi jangan lupa pekerjaanmu. Bos Gu, ini saus pedas favoritmu. Bosku suka makan pedas ya? Ya. Barangmu jatuh. Apa? Kamu salah lihat. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Nona Hi, kamu baik-baik saja? Ding Hinja? Tidak apa-apa, saya tidak perlu. Kamu tidak perlu sungkan dengan saya. Saya rasa kita hanya teman biasa. Tidak perlu seperti ini. Saya baru saja menemukan sesuatu. Ini pasti milikmu, kan? Ini untuk saya dengar musik. Li Peumen bilang kamu pernah kuliah di Jerman. Tapi sebenarnya kamu sama sekali tidak bisa bahasa Jerman. Aku tidak tahu kenapa kamu berpikir seperti itu. Sebelum kamu datang, semua pekerjaan terjemahan dilakukan olehku. Apakah Tuan Li Peumen tidak puas atau bagaimana? Apa kamu pikir aku tidak mengerti bahasa Jerman yang kamu ucapkan? Maaf Tuan Fu, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Kalau tadi aku datang terlambat satu langkah lagi. Fakta bahwa kamu tidak bisa bahasa Jerman akan terbongkar di depan semua orang. Xu Yanxi.
tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kamu mengerti, jangan menghindariku yang 11. Aku tidak tahu kenapa kamu muncul di sini. Juga tidak tahu kenapa kamu bersama Gu 11 Cheng. Tapi malam itu di rumah sakit, aku sudah mendengar temanmu memanggil nama aslimu. Kemudian kita di pantai. Reaksimu juga membuatku sadar dengan jelas. Kamu adalah Suyan 11. Kamu ternyata sudah mengenaliku sejak lama. Ya. Aku menahan diri untuk tidak mengatakannya, karena berharap ada kesempatan untuk menanyaimu secara pribadi. Kenapa kamu berubah menjadi Hijin 11? Dan kenapa kamu bersama Gu 11 Cheng? Apa hubunganmu dengannya sebenarnya? Tidak bisa dijelaskan dalam 1-2 kalimat. Apa kamu benar-benar pacarnya, atau kalian sudah? Aku sebenarnya Pulang ke rumah. Gu 11 Cheng. Aku masih ada yang belum selesai bicara dengan Tuan Fu. Apakah aku harus mengulang perkataanku? Maaf Bos Gu, dengan sikapmu seperti ini. Sepertinya tidak bisa membawanya pergi. Katakan sekali lagi. Dia adalah teman baikku. Aku tidak akan membiarkan siapapun membawanya pergi dengan paksa. Apalagi membuatnya berada dalam bahaya. Kamu dan dia adalah teman. Tentu saja. Dia bukan pacarku. Dia adalah tunanganku. Jadi aku membawa wanita milikku pulang. Tidak perlu kamu urusi. Tidak mungkin, seharian tidak melihat ponsel? Einen Ada? Tolong terima. Biar ku kabari, sudah ku blokir. Aku yang menambahimu di WeChat, kamu malah memblokirku. Kamu tidak akan salah paham lagi tentang aku dan Fuboya kan? Kami berdua benar-benar hanya... Bisa kasih tahu sebelum berhenti nggak? Kepala hampir terbentur. Aku kasih waktu buat jelaskan. Jelaskan apa? Apa yang harus aku jelaskan? Kamu pikir gerakan-gerakan kecilmu itu nggak kelihatannya? Hubungan perusahaan dengan Lipe Umen sangat krusial. Kalau bahasa Jemamu kurang lancar, kenapa nggak bilang langsung ke aku? Kenapa harus sewa penerjemah simultan? Kenapa kamu selalu melakukan hal-hal berbahaya? Kamu sudah tahu semuanya? Jadi, kamu lebih memilih cerita ke Fuboya daripada kasih tahu kesulitanmu ke aku. Aku nggak cerita sendiri ke dia. Dia yang nemuin sendiri. Lagi pula aku dan Fuboya, kami nggak ada hubungan apa-apa. Kami cuma teman biasa. Teman biasa lagi. Teman biasa mana yang ngasih sepatu ke rumah? Teman biasa mana yang maksa kamu nemenin ultahnya? Teman biasa mana yang akan ngelepas jasnya buat kamu pakai? Aku nggak pakai, lagian dia yang nyari aku. Minta aku nemenin ultahnya, dia yang ngasih hadiah dari kliennya. Ke aku sudah tolak, mau gimana lagi? Gu 11 Cheng, kenapa kamu selalu menargetkan aku dan Fuboya? Aku sudah bilang, aku dan dia nggak ada hubungan apa-apa. Kenapa kamu harus marah dan kesal banget sih? Kamu nggak merasa sekarang keterlaluan banget? Aku memang setuju tanda kontrak sama kamu. Jadi pacarmu selama masa kontrak. Tapi kamu nggak boleh ikut campur urusan teman dan lingkupanku. Aku nggak. Aku nggak mau ngomong lagi. Aku pulang naik taksi sendiri. Hijin 11, Hijin 11, Hijin 11. Dia bikin kesel banget kan? Sok-sok
Besokan minta aku tepati kontrak. Bahkan bertengkar hebat sama Fuboya. Aku memang tanda kontrak sama dia. Tapi aku kan nggak dijual ke dia. Gu 11 Cheng ini terlalu bermusuhan sama Fuboya. Sudah melebihi batas kontrak. Jangan-jangan dia suka sama kamu? Masa iya dia suka sama aku? Aduh mbak, tolong deh. Kurangi imajinasimu yang melambung itu dong. Kalau sampai dia suka sama aku, namaku kutulis terbalik dan pakai marga dia. Gu Xiansu. Luan An, kamu masih mau hidup enak nggak sih? Baiklah, aku salah. Tapi tunggu sebentar. Kamu bilang tadi Fuboya mengenalimu. Apakah dia akan mengkhianatimu? Saat aku dan Fuboya sedang berbicara, Gu 11 Cheng tiba-tiba muncul. Kami tidak melanjutkan pembicaraan. Tapi menurutku, Fuboya seharusnya tidak akan memberitahu. Anan, aku tidak bisa bicara lagi sekarang. Gu 11 Cheng. Gu 11 Cheng kenapa? Aku akan panggil Bibi Mei. Jangan bergerak. Aku tidak apa-apa, cuma sakit perut sedikit. Sakit perut? Ayo, berbaring dulu di kasur. Kenapa bisa sakit perut? Apa karena makan malam tadi? Aku tidak tahan pedas. Kenapa tidak bilang dari awal kalau kamu tidak bisa makan pedas? Aku malah menambahkan sambal. Aku akan tanya Bibi Mei cari obat. Jangan panggil Bibi Mei. Nanti nenek terganggu. Tapi, ayo, berbaring dulu dengan baik. Ayo, hati-hati. Kamu berbaring dulu, aku akan keluar diam-diam mencari. Lihat apakah ada obat yang bisa ditemukan. Kenapa ada begitu banyak obat di sini? Obat penenang, bukan ini. Obat resep psikiatri. Bukan ini. Obat pereda nyeri. Yang penting obati dulu sakitnya. Ayo, minum obat dulu, ya. Tidak akan mati. Kamu masih marah padaku? Minum obat dulu. Kalau tidak minum obat, aku akan membuka mulutmu dan menuangkan obatnya. Ayo. Berbaring. Ayo, pelan-pelan. Sudah lebih baik? Tunggu sebentar.
minum susu hangat dulu. Ayo, bangun. Jangan pergi. Aku tidak pergi. Aku ganti handuk dulu, sebentar kembali. Tidak perlu. Aku tidak butuh apa-apa. Aku hanya ingin kamu di sampingku. Temani aku saja. Aku akan menemanimu. Aku tidak pergi. Jangan tinggalkan aku. Apapun yang salah aku katakan. Apapun yang salah aku lakukan. Jangan. Jangan tinggalkan aku. Aku akan selalu menemanimu. Semuanya akan baik-baik saja. Bu 11 Cheng. Jika kehidupan di masa lalu hanya aku yang berjalan sendirian perlahan-lahan, maka hari ini aku tiba-tiba merasa kehidupan selanjutnya mungkin tidak akan sesepi dulu lagi. Maukah kamu menemaniku melanjutkan perjalanan? Seperti yang kita bicarakan tadi malam. Tidak akan pernah meninggalkanku? Kita. Undangan acara amal bosku. Terima kasih. Acara amal? Tidak tahu apakah dia akan tertarik. Halo semuanya, kami kembali lagi. Semua produk riasan yang digunakan kali ini adalah dari Huayan.
Banyak yang bertanya bagaimana cara menggambar Huadian. Sekarang kami akan mengajarkannya pada kalian. Sudah selesai? Sangat mudah kan? Membosankan sekali. Tolong netizen ini bicara dengan sopan. Mencari uang dari hadiah tapi tidak boleh minta apa-apa? Ayo, kerahnya lebih rendah sedikit. Netizen yang memaksakan kehendak ini. Jika kamu terus bicara sembarangan, aku akan melaporkanmu ke platform. Dari mana datangnya pria mesum ini? Pria mesum minggir. Selalu mendukung kakak Angela. Kebetulan, kakak ini pasti pecinta makeup. Teman yang mengerti menghargai keindahan. Kakak. Kenapa default gendernya perempuan? Sudahlah, kakak ya kakak. Aksesori kepalamu hari ini sangat unik. Dan sangat cocok dengan karaktermu. Hanya kamu yang menyadarinya. Aku memang punya sedikit rencana. Huayan tidak salah memilihmu. Terima kasih. Kalau begitu, siaran kita hari ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah. Udah ditutup. Anan, kita juga punya penggemar sejati sekarang. Tapi dia cuma datang karena kamu, terus-terusan menyemangati kamu. Penggemar sejati apaan sih? Cuma bikin repot aja. Kamu kenal dia? Dia itu si Tushuo. Selamanya jomblo. Dia ngapain sih? Dia? Apa dia ngejar-ngejar kamu? Jangan dibahas lagi deh. Lanjut minum. Siapa takut? Apa? Kalian semalaman bersama? Bicaralah lebih keras lagi. Ini tahun 2102. Semalaman bersama itu biasa aja. Lagi pula nggak beneran semalaman. Terus perasaan kamu ke dia gimana? Person happen? Bahkan kalau semua pria di dunia mati, aku tetap nggak bakal ngerasa apa-apa ke dia. Bahkan sampai laut kering, gunung hancur. Aku akan tetap mendekati Luan An dan mengajaknya kencan. Semoga sukses. Dari penampilanku tadi, pasti dia sudah jatuh hati diam-diam. Sekarang tinggal terus mengejar kemenangan. Tapi bos, kamu juga jago sih. Aku belum pernah lihat kamu marah sekeras itu. Sama-sama. Kamu sudah kembali. Ini Kalungnya cantik banget. Ini buat apa? aku dapat undangan untuk acara lelang amal. Aku mau kamu temani aku hadir. Kalung ini adalah barang yang akan dilelang. Aku juga harus ikut.
Kamu nggak mau? Karena kamu bilang, hubungan kita nggak akan diumumkan. Aku hadir sebagai apa? Di depan nenek. Dia mengira kamu datang sebagai tunanganku. Tapi di depan orang lain, untuk sementara kamu adalah sekretaris Wayan. Kalung ini kamu simpan dulu. 2 hari lagi panitia akan mengambilnya, kamu siap-siap ya. Yang 11, ini adalah barang peninggalan nenekmu. Awalnya aku berpikir, kecuali dalam keadaan darurat, aku tidak akan menyentuhnya. Sekarang kita sedang dalam kesulitan. Kamu ambil saja. Ini adalah air mata malaikat. Bu, aku tidak akan menjualnya. Jangan khawatir tentang uang, aku pasti akan mencari cara. Kamu lebih baik mendengarkan dan mengambilnya. Siapa tahu bisa berguna. Bu. Dengarkan ibu. Bu, Jadi, kamu akan pergi ke acara amal itu? aku belum pernah ke tempat seperti itu. Sudahlah, nanti lihat situasi saja. Kalau begitu, apakah gaunmu sudah siap? Gaun, Masa sih Gu 11 Cheng tidak menyiapkan untukmu? dia? Mungkin dia lupa atau tidak memikirkan hal ini. Kalau begitu, mintalah padanya. Dia yang menyuruhmu pergi. Wajar saja jika dia menyiapkan untukmu. Aku tidak bisa mengatakannya. Sudahlah, aku akan mencari cara sendiri. Kalau benar-benar tidak ada jalan, baru aku tanya dia. Luan An pergi kencan. Apa-apaan ini? Luan An pergi kencan. Siapa? Anan. Si Chusho. Apa kamu lupa peringatanku padamu? Anan, jangan buru-buru, dengarkan aku dulu. Sejak terakhir kali bertemu denganmu, aku tidak bisa melupakanmu. Seperti kata pepatah, jika terus mengingat, pasti ada balasannya. Hari ini, aku memutuskan untuk berani mengungkapkan perasaanku. Anan, aku ingin bersamamu. Diam. Dengarkan nasihatku, jauhi Anan.
Nak, apakah kita lanjutkan? Menurutmu, apakah mereka akan meminjamkan pada kita? Coba saja dulu. Bagaimana jika aku menawarkan untuk menjadi makeup artist gratis untuk Bos An? Selama 6 bulan, mungkin dia setuju? Baiklah. Orang sibuk sepertimu punya waktu datang ke sini? Ada sesuatu yang ingin ku minta bantuan. Ah, jangan sungkan. Sudah berapa kali kamu menolongku? Apa yang bisa ku bantu? Aku ingat di lantai 2 rumahmu ada lemari kaca. Gaun yang dipamerkan itu semua desainer, kan? Iya, itu semua hasil jerih payahku. Begini, aku ada acara yang sangat penting. Bisa pinjam yang lebih murah? Itu, Sewa juga boleh. bukan itu. Aku pakai sendiri cuma semalam, aku akan sangat hati-hati. Iya ya, Bos. Tolong bantu Romain letter 11 dong. Bukan. Kalian jangan mempersulitku. 11-11. Aku tahu kamu sedang kesulitan, tapi gaun. Aku benar-benar tidak bisa membantu kalian. Kalau begitu, kalau mau pinjamkan, aku bisa gratiskan. Makeup foto komersial selama 3 bulan. Tapi, 6 bulan. bukan. Kebetulan sekali, kalian juga di sini. Aku sebelumnya kerjasama dengan Bos An. Hari ini ada urusan mau tanya dia. Kebetulan banget, hari ini aku foto promosi di sini. Bagaimana kalau setelah selesai kita makan bersama? 11-11, kamu kenal juga dengan Bos Fu? Kami teman. Karena kalian ada urusan, kami tidak ganggu. Lain kali kita kumpul lagi. Yuyur dong, Tuan Fu. Kalian sibuk duluan ya. Kami ada urusan dulu ya. Bye. Barusan 11-11 cari kamu ada apa? Kenapa tadi tidak bilang? Fuboya terlihat sangat ingin membantumu. Gimana aku harus bilang? Terakhir di restoran sudah tidak enak. Dan aku belum sempat menjelaskan. Rahasia antara aku dan Hijin 11. Justru itu kamu harus ajak dia makan, bicara baik-baik. Tapi sekarang sudahlah. Lalu gaunnya gimana? Tidak apa-apa. Hari ini sudah cukup. Nanti cari cara lagi. Besok kita ketemu ya. Terima kasih. Tapi baju ini tidak bisa aku terima. Kenapa? Aku dengar dari Bos An kamu sedang buru-buru. Ini juga bukan baju mahal, terima saja. Tuan Fu, terakhir di restoran kita diganggu Gu 11 Sheng. Kebetulan hari ini aku ada di sini. Aku ingin mengatakan beberapa hal dengan serius kepadamu. Oak, katakanlah. Aku tidak tahu sejak kapan kamu menemukan rahasiaku. Tapi aku benar-benar tidak bermaksud menipumu. Aku dan Hijin 11 sebenarnya adalah kembar. Kembar. Hanya saja karena alasan orang tua. Kami terpaksa dipisahkan dan dibesarkan secara terpisah. Pantas saja jadi. Jadi aku benar-benar tidak bermaksud menipumu. Hanya saja aku punya alasan yang tidak bisa dihindari. Untuk tetap berada di sisi Gu 11 Sheng. Jadi sebenarnya Gu 11 Cheng tidak tahu identitas aslimu. Jadi hari itu dia bilang kamu adalah pacarnya.
Dia tidak tahu. Gu 11 Cheng itu. Meskipun aku tidak sering berinteraksi dengannya, tapi dari yang aku tahu tentangnya di dunia bisnis, kalau dia tahu kamu menipunya, dia pasti tidak akan memaafkanmu. Bahkan mungkin bisa berbahaya. 11-11. Apa yang kamu lakukan ini sangat berisiko. Lebih baik kamu menjauh darinya secepatnya. Jadi aku ingin meminta bantuanmu untuk menjaga rahasiaku ini. Sebelum aku bisa keluar dengan selamat. Jangan biarkan Gu 11 Cheng tahu. Jangan biarkan siapapun tahu. Tolong. Tenang saja, aku pasti akan menjaga rahasiamu. 11-11, meskipun aku tidak tahu alasan apa yang membuatmu mengambil risiko sebesar ini. Tapi sebenarnya yang ingin kukatakan adalah, setelah terpisah selama bertahun-tahun, kita masih bisa bertemu lagi. Ini adalah takdir kita. Aku pasti akan selalu berada di sisimu, mendampingimu. Di masa depan, apapun kesulitan yang kamu hadapi, beritahu aku segera. Aku pasti akan membantumu, oke? Terima kasih. Baiklah. Gaun yang sudah di tangan pun kamu tolak. Jadi sekarang kamu mau bagaimana? Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Fuboya juga bersedia menjaga rahasiaku. Sudah merupakan kebaikan yang besar, bagaimana mungkin aku menerima gaun yang dia berikan? Lagi pula, kalau Gu 11 Cheng tahu, pasti akan salah paham lagi. Kamu ini sedang dalam keberuntungan apa sih? Dengan Gu 11 Cheng sebenarnya hanya hubungan kontrak, tapi malah terlihat seperti pasangan sungguhan. Kenapa? Takut dia cemburu. Apa sih? Aku tidak punya hubungan apa-apa dengannya. Kenapa di mulutmu jadi berantakan begini? Benarkah? Lalu kenapa wajahmu memerah? Sudah, tidak usah digoda lagi. Untungnya si peri ini sudah siap, aku memesan satu online. Gaun custom buatan tangan, mirip dengan model terbaru dari brand ternama. Hampir samalah, harganya juga cuma sedikit. Pasti tidak akan ketahuan, ini barang premium. Anan, kapan kamu? Sejak tahu kamu bertemu Fuboya. Aku sudah tahu dengan sifatmu, mungkin kamu akan menolak. Jadi aku sudah menyiapkannya untukmu sejak awal. Anan, kamu yang terbaik. Jijik. Ini gaunnya. Kenapa Hijin 11 membeli barang tiruan yang sangat jelek ini? Apa dia tidak punya gaun untuk acara amal? Bantu aku siapkan satu hal. Dari kemarahanmu, aku bisa merasakan. Hambatan hubungan intimmu perlahan menghilang. Maksudmu, kontak dengannya efektif? Lalu selanjutnya? Terus dekati Luanan. Kamu bisa mencontoh cara berkencan biasa antara pria dan wanita. Berkencan? Ingat, gunakan kilianmu. Kilianku? Tebal muka dan memaksa. Siapa? Nona cantik. Mau berkencan denganku? Tidak mau. Anan, ayo kita berkencan. Hila. Ainen.
Ainen. Berkencanlah dan gangku. Berkencan apaan sih? Dasar gila. Kamu ini sampai kapan? Kalau begini terus, bagaimana aku bisa terima order? Kalau kamu setuju berkencan, aku tidak akan mengganggumu lagi. Sangat tidak tahu malu. Baiklah, berkencan ya berkencan, kamu tunggu saja. Benarkah? Tapi mulai sekarang, jangan ikuti aku lagi. Halo, paket untuk Hijin 11. Terima kasih. Sama-sama. Paket siapa ini? Butuh bantuan membukanya? Sepertinya milikku, aku lihat dulu. Ini punyaku. Beli apa sampai sebesar ini? Bukan apa-apa, cuma barang pribadi. Bosku, kamu sibuk banget, jangan repot-repot. Aku duluan ke kamar. An-An, bahan gaun ini keren banget. Jujur, jangan-jangan kamu beli dengan harga selangit? Bercanda, mana mungkin aku segitu kaya. Tapi kualitas baju dari toko ini emang bagus. Santai aja dipakai keluar. Nanti pas sampai di ballroom, pasti kamu yang paling menonjol. Aku gak berniat menonjolkan diri kok. Tapi makasih ya. Aku gak bisa ngobrol dulu. Silahkan masuk. Bibi, Nona Jinshi, ada yang mau mengambil barang donasi untuk lelang amal. itu ada di laci meja rias. Kotak kalung, ambil aja. Oak. Kenapa? Kau lihat aku jadi tegang gitu? Nggak kok. Isi kotak ini apa sih? Jangan-jangan hadiah dari seseorang lagi? Nggak lah. Ini dari An-An. Gaun untuk acara amal. Selera temanmu lumayan juga ya. Tentu dong. Tapi, aku nggak mau. Dia mengeluarkan uang banyak untukku. Bahan gaun ini bagus sih. Artinya yang memilih memang serius. Kamu kan gak punya gaun lain, terima aja deh. Kok kamu tahu banget? Kayak kamu yang beli aja. Terima aja, ngomong panjang lebar.
Aku ke toilet dulu. Gaun ini nggak dicoba dulu? Aku nggak bisa ikut acara amal, cari teman lain aja. Kenapa? Nggak ada alasan khusus. Pokoknya nggak bisa. Halo, Halo bos, sekarang jam pulang. Aku sibuk nggak ada waktu. Harap kamu bicara singkat, kalau bisa jangan panjang lebar. aku hitung kamu lembur dengan gaji double. Ini agak kurang fair ya. Gaji triple. Bos akan berkorban untukmu sampai titik darah penghabisan. Ayo bicara. Kamu bilang, kalau tiba-tiba cewek marah dan menyesal. Semua ucapan dibatalkan dan tidak diakui. Dan juga wajahnya pucat, berbaring di tempat tidur tidak mau bergerak. Penyakit apa? Nggak sakit kok. Potong gaji per jam kamu. Ya memang nggak sakit. Kamu nggak mungkin seorang direktur besar. Bahkan ini saja nggak tahu. Gak tahu apa? Dia lagi datang bulan. Jin 11 nggak punya tante. Bos, kamu beneran nggak tahu atau cuma bercanda? Cewek yang gelisah, napas pendek, gampang marah, nggak boleh disentuh. Bukannya itu cuma beberapa hari? Hijin 11. Aku benar-benar gak ada tenaga buat bertengkar denganmu. Biarkan aku berbaring sebentar. Perlu aku bantu? Kamu bantu? Bantu gimana? Waktu aku sakit perut kamu jaga aku, sekarang kamu gak enak badan. Aku juga harus jaga kamu. Tunggu sebentar. Orang aneh ini mau ngapain lagi? Aku nggak tahu apa yang paling berguna, jadi aku ambil semua. Yang bisa ditemukan di rumah. Banyak banget. Aku baca di internet, semua ini ada manfaatnya. Taruh di perut. Meskipun yang paling efektif itu obat pereda nyeri. Tapi demi kesehatan, lebih baik jangan diminum.
Nggak nyangka. Direktur Huayan yang sombong juga ngerti hal-hal begini. Tentu saja. Meskipun aku jarang merawat orang lain. Tapi masalah-masalah yang perlu diperhatikan ini, aku tetap ngerti. Oh iya. Barusan di dapur aku masak air panas. Katanya kalau ditambah jahe, bakal terasa lebih hangat. Aku tambahin beberapa iris, juga gula merah, coba cicip. Kenapa? Panas? Pedas. Jahenya pedas. Gulanya kurang banyak ya. Kenapa? Terlalu banyak. Lagi-lagi kebanyakan. Kalau begitu aku masak ulang untukmu. Jangan repot-repot. Sudah cukup. Ayo. Bagaimana? Manis. Ayo. Bukannya makan makanan barat? Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Siapa bilang kita makan makanan barat? Maksudmu apa? Jelanggang tinju. Tinju? Denganmu? Takut wajah imutmu rusak. Jadi kamu harus mengalah sedikit, Kak Situ. Kamu benar-benar memukulku sampai berdarah. Di atas ring tinju tidak ada saudara, Kak Situ. Kamu harus serius sedikit. Ayo lanjut. Tunggu. Seperti kata pepatah, pria baik tidak melawan wanita. Kamu bisa memukulku tapi aku tidak bisa memukulmu. Aku tahu kamu akan bilang begitu. Terus, hari ini yang akan bertarung denganmu bukan aku, tapi dia. Bukannya kamu bilang ingin kencan denganku? Asalkan bisa bertahan lebih dari 3 menit di bawah tangannya. Aku akan setuju. Kamu serius? Sanggu. Baik, aku setuju, tapi aku mau menambah taruhan. Taruhan apa? Kalau aku bisa lebih dari 3 menit, kamu harus tambah aku di WeChat. Kenapa? Takut? Siapa yang takut? Tambah WeChat ya tambah WeChat. Aku yakin kamu tidak akan bisa bertahan 3 menit. Ayo. Ronde pertama. Cepat sekali. Hei,
Masih ada waktu untuk menyerah. Tidak mungkin, ini baru permulaan. Situ Shuo, bagaimana kalau kita berhenti saja? Kamu tidak pernah latihan, dia kan pelatih profesional. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Tidak mungkin, waktunya belum habis. Tidak boleh menyerah. Ingat apa yang kamu katakan. 3 menit. Tambah WeChat. Situ Shuo. Situ Shuo, Situ Shuo. Situ Shuo, kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja, Situ Shuo. Tambah WeChat. Kamu bilang apa? Tambah WeChat. Bagaimana? Aku hari ini keren kan? Aku rasa kamu cari mati. Banyak yang memar. Tidak sakit? Sakit juga tidak apa-apa. Tapi untungnya, tidak sampai melukai wajah. Aku tempelnya miring. Aku tempel ulang. Anan, kamu kan janji mau tambah WeChatku. Lagi pula, tambah WeChat juga mulai dari teman online. Jadi teman online, setidaknya bisa dekat, juga tidak masalah. Perasaan memang perlu dibangun perlahan. Aku sudah tempel. Anan, tunggu aku. Kok cuma kamu yang makan? 11-11 mana? Xiao Meija, cepat panggil 11-11 untuk makan. Tidak usah. Nenek, 11-11 tidak enak badan, masih istirahat. 11-11 sakit. Cepat panggil dokter. Bukan sakit parah, istirahat 2 hari saja sudah sembuh. 2 hari? Tapi hari ini kamu kan ada acara amal.
Aku pergi sendiri. Nenek makan pelan-pelan ya. Aku kembali ke kamar. Hijin 11. Rasanya sudah agak membaik. Kamu istirahat yang baik, tunggu aku pulang. Kapan dia jadi begitu lembut? Aku sampai tidak berani menatapnya. Kemarin,